그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah oke, langsung aja teman-teman ke videonya. Jadi ini tuh aku habis beli bahan-bahan kue. Di sini tuh masih vlog aku di edisi lebaran gitu ya teman-teman. Ini tuh aku beli tepung terigu yang segitiga biru. Jadi untuk tepungnya itu yang protein sedang. Terus aku beli butter, beli mentega juga. Terus ada tepung maizena, ada susu bubuk, dan ada gula halus. Di sini aku juga beli cetakan juga ya teman-teman. Ini yang bentuk bulan gitu. Terus di sini aku beli pewarna makanan juga, ini yang warna oranye. Aku juga beli nanas juga. Di sini aku beli 3 biji. Untuk harga nanasnya itu 15.000 ya teman-teman. Jadi untuk 3 nanas ini tuh totalnya 45.000. Nah ini hasil belanjaanku. Jadi aku tuh mau bikin kue khas lebaran gitu, dan di sini aku mau bikin selainya ya teman-teman. Nah untuk resep kue nastarnya itu ada di video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi udah aku upload. Untuk kalian nih yang mau bikin nastar lumer dan pastinya glowing, bisa dicek di video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Nah ini untuk nanasnya itu udah aku kupas. Ini aku kupas sendiri karena aku belinya tuh masih ada kulitnya gitu. Dan untuk mata nanasnya itu udah aku buang gitu ya teman-teman. Untuk bagian tengahnya itu aku buang karena itu tuh keras. Jadi ini aku pakainya yang dagingnya aja. Selanjutnya ini aku blender. Di sini aku pakai blender kapsul ya teman-teman. Ini tuh blender yang murah meriah. Harganya itu cuma 99.000 pas aku beli. Jadi ini aku belinya itu offline. Kalau di Shopee juga ada ya teman-teman. Kalau kalian mau nanti aku taruh linknya di deskripsi box. Ini untuk nanasnya aku taruh di baskom. Terus ini gilingan kedua. Jadi aku bikin selai nanas ini tuh yang kedua kalinya ya teman-teman. Yang pertama itu aku bikin 3 nanas juga, dan yang kedua ini juga 3 nanas. Ini lumayan banyak ya teman-teman jadinya. Nah ini hasil gilingan nanas aku. Kalau misalkan kalian mau diparut juga bisa ya teman-teman. Itu jauh lebih bagus untuk teksturnya karena berserat. Ini berhubung aku tuh nggak punya parutan yang buat parutan nanas, jadi aku pakai blender aja. Nah kalau pakai blender itu nggak ada seratnya gitu teman-teman. Jadi seratnya tuh kurang kebentuk gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakai parutan itu jauh lebih bagus karena seratnya itu panjang-panjang. Selanjutnya ini mau aku taruh gula pasir. Di sini untuk gula pasirnya itu aku kasih 500 gram ya teman-teman. Untuk jumlah gula pasirnya itu disesuaikan sama selera aja. Karena di sini aku tuh kepingin selai nanasnya ini ada rasa asem-asemnya gitu. Jadi aku pakai gulanya tuh nggak terlalu banyak gitu. Nah ini tuh udah lumayan mengental gitu ya teman-teman. Oh ya, ada tips lagi nih dari aku teman-teman. Kalau kalian kepingin selai nanasnya itu nggak lengket, jadi kita tuh masukin si gulanya itu pas posisi selai nanasnya itu udah lumayan mengental gitu ya teman-teman, baru kalian masukkan gula. Nah nanti kalau udah masuk gula itu jangan lupa selalu diaduk-aduk karena itu rawan banget yang namanya gosong.
Nah untuk selai nanasnya tadi udah mateng, jadi untuk mengetahui selai nanasnya itu udah matang apa belum, itu kita ambil pakai spatula terus kita angkat. Kalau selai nanasnya itu udah nggak gampang jatuh, itu berarti selai nanasnya udah mateng. Nah di sini aku mau bulet-buletin si selai nanasnya teman-teman, biar nanti kalau aku bikin nastar itu lebih ringkes dan lebih cepat gitu. Nah di sini aku bikinnya itu dibantuin sama anak-anak aku seperti biasa. Jadi kegiatan aku setiap hari ya kayak gini teman-teman, selalu bareng sama anak-anak aku. Ini kakak Nabila itu pinter banget, Masya Allah. Dia itu ngambilin bantal buat adik Arka karena dia tuh takut adiknya itu jatuh ke belakang gitu teman-teman. Jadi setiap adik Arka itu aku dudukin di bawah, pasti diambilin bantal sama kakak Nabila ya teman-teman. Nah di sini tadi aku tuh pakai minyak sayur gitu untuk olesan tangan, biar selai nanasnya itu nggak lengket gitu ya teman-teman di tangan. Nah untuk ukuran selai nanasnya ini aku pakai sendok takar. Aku pakai sendok takar yang ukuran 2,5 mili. Nah ini anak-anak juga antusias banget bantuin aku. Ini adik Aza malah sambil makan selai nanasnya gitu teman-teman. Katanya itu enak gitu. Jadi anak-anak tuh suka karena ini kan selainya itu manis dan asem gitu ya teman-teman. Nah kalau udah dibulet-buletin kayak gini tentunya itu lebih praktis gitu ya teman-teman kalau kita mau buat nastarnya. Ini ada Arka juga sambil mainan, dia itu lagi ngunyah-ngunyah si sendok takar. Jadi kemarin tuh aku tuh beli sendok takar ini itu harganya 10.000 isi 5 gitu ya teman-teman. Ada yang ukuran 2,5 mili, ada yang 5 mili, ada yang 7 mili. Pokoknya ini tuh isinya 5, dan ini tuh membantu banget buat cetakan selai nanas aku, dan nanti juga mau buat cetakan nastar juga ya teman-teman. Untuk cetakan kulit nastarnya itu aku pakai yang ukuran 5,5 mili gitu teman-teman. Nah ini adik Aza itu sambil nyemilin selai nanasnya. Ini untuk buletan-buletannya aku baru dapat 4 biji gitu teman-teman. Ini tuh sambil anak-anak itu belajar sensori play juga ya teman-teman, biar mereka tuh lebih mengenali tekstur. Jadi aku ikut sertakan anak-anak aku buat bantuin bikin cooker. Nah teman-teman, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu setia nontonin vlog aku, vlog sederhana ini, yang isinya itu full kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang merawat ketiga anak aku yang selisihnya itu kurang dari 2 tahun gitu ya teman-teman. Di sini kita itu perantau di Kalimantan Timur. Terus aku tuh lahiran, anak-anak aku tuh ya di sini semua teman-teman, nggak ada yang lahiran di Jawa. Karena aku tuh kepingin pas lahiran itu ada suami aku, jadi aku pilih lahiran di sini. Nah kita itu merantau ke sini karena suami aku tuh kerjanya di sini ya teman-teman. Kalau aku sendiri sama suami itu aslinya orang Jawa Tengah gitu teman-teman. Nah mungkin ada nih dari kalian yang orang Jawa Tengah juga. Nah untuk suami aku tuh orang Kebumen dan aku tuh orang Pekalongan ya teman-teman. Nah untuk kalian nih siapa tahu ada yang satu kota sama kita, bisa di share di kolom komentar ya. Nah ini untuk adik Arka, itu dia tuh alhamdulillah anteng ya teman-teman. Untuk lebaran kali ini aku tuh nggak pulang kampung, jadi aku tuh lebaran di tanah rantau itu udah 5 tahun ini ya teman-teman. Jadi ini tuh lebaran ke 5 tahun aku di tanah rantau bareng sama suami dan anak-anak aku. Nah insya Allah untuk tahun depan kita dapat jatah lebaran di rumah. Jadi ya rasanya seneng banget gitu ya teman-teman, karena udah 5 tahun kita itu lebaran itu di tanah rantau gitu. Nah ini aktivitas aku selanjutnya, ini di malam hari gitu teman-teman, kita itu mau healing,
mau melepas penat sejenak untuk meninggalkan rutinitas sebagai seorang ibu rumah tangga. Ini aku tuh diajak jalan-jalan sama suami aku ke Samarinda. Ini kita lewat jembatan gitu ya teman-teman. Ini tuh jembatannya tuh bagus banget, dan di bawah itu ada Sungai Mahakam. Nah, Sungai Mahakam ini tuh buat tempat perjalanan kapal tongkang gitu ya teman-teman. Jadi kapal tongkang itu kapal pengangkut batu bara. Nah, kita itu mau makan di Samarinda karena kita itu jarang banget yang namanya ke Samarinda ya teman-teman. Nggak setiap minggu kita itu kesini, paling pas suami off aja atau enggak pas suami cuti gitu teman-teman, kita baru main ke sini. Nah, di sini aku tuh mau makan steak. Ini di tempat steaknya itu ada tempat mainan anak juga. Ini kakak Nabila sama Mas Azza itu antusias banget ya teman-teman. Jadi masuk ke tempat steak ini mereka tuh langsung tertuju ke tempat mainan ini. Ini ada perosotan, ada rumah-rumahan juga, terus ada cungkit-cungkit juga. Pokoknya di sini tuh suasananya enak ya teman-teman. Kebanyakan di sini itu para muda-mudi gitu teman-teman. Anak-anak kuliahan itu banyakan nongkrongnya tuh di sini. Nah, ini suami aku lagi pesen sticknya sama pesen minumannya gitu. Ini sambil aku nunggu pesanan aku dateng, aku sambil ngawasin anak-anak aku di tempat playground ini. Masya Allah banget, lihat anak-anak itu seneng kayak gini, antusias buat mainan, itu rasanya tuh adem banget gitu ya teman-teman ya. Kayak happy banget lihat anak-anak itu bisa main, bisa jalan-jalan gitu. Nah, ini ada Arka itu aku gendong, dan ini kakak Azza itu dia tuh bolak-balik gitu teman-teman, dari tempat bermain ke meja makan kita gitu. Jadi mereka itu kirain ini tuh tempat bermain gitu ya teman-teman. Pokoknya mereka tuh asik mainan sendiri. Nah, ini Mas Azza itu lagi disuapin sama ayahnya, disuapin kentang goreng. Nah, dia itu lumayan suka ya teman-teman untuk kentang goreng ini, karena ini tuh nggak pedes. Jadi ini tuh yang kentang goreng original gitu. Nah teman-teman, gak kerasa udah sampai di akhir video. Terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu support channel aku sampai detik ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.